Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel ini. Sudah lama sekali para sahabat-sahabat yang sudah lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 menunggu penetapan di P3K maupun penyerahan SK dan SPMT. Terlebih lagi beberapa kawan-kawan juga menunggu penerimaan gaji pertama untuk status baru yaitu sebagai P3K. Namun dari semua step maupun informasi itu, sahabat-sahabat alangkah lebih baiknya tahu juga kewajiban jika kita sudah menerima gaji maupun sudah resmi menjadi P3K. Berikut yang akan saya bagikan. Profesi sebagai P3K menjadi opsi menarik bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mendapatkan bekerja sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Terlebih lagi untuk sahabat-sahabat yang usianya di atas 35 tahun yang tidak bisa mengikuti tes PCPNS ya. Berbagai keuntungan menjadi P3K sebagai PNS yang ditawarkan perintah menjadi salah satu daya tarik, gaji dan tunjangan yang relatif sama dengan yang diterima PNS dan bahkan lebih tinggi, dan tidak ada yang namanya perajab untuk P3K karena P3K sendiri sudah dianggap sebagai seorang pegawai ASN yang sudah berpengalaman. Lantas apa saja potongan-potongan untuk gaji P3K? Berdasarkan bunyi dari pasal 19 ayat 1 Permendagri nomor 6 tahun 2021, pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K setiap bulannya dikenakan pemotongan. Itu seperti di penjelasan video sebelumnya terkait dengan ulasan Permendagri nomor 6 tahun 2021. Jika nanti sahabat-sahabat masih keinginan yang lebih lengkap, bisa di-download sendiri untuk Permendagrinya. Pemotongan yang dimaksud di atas penghasilan pajak, yaitu pajak penghasilan, iuran jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi P3K besarnya adalah 1% dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan. Sisanya menyesuaikan peraturan yang berlaku. Kita tengok juga untuk sahabat P3K yang sudah lulus di tahun 2019 dan penempatan pada bulan Januari tahun 2021 atau 1 tahun kemarin terkait dengan ledger gaji mereka per Januari tahun 2022. Untuk iuran pertama yaitu BPJS Kesehatan sebesar 4% atau sekitar 148.352, dan selanjutnya tentang IWP P3K juga dipotong untuk IBP sebesar 3,25%. Keempat, potongan taperum atau Rp0. Kelima, potongan jaminan kecelakaan kerja atau JKK 7.120. Dan tentunya ada potongan juga untuk JKM sebesar 21.000. Sementara itu untuk jaminan hari tua atau JHT belum dikenakan potongan. Namun untuk JHT sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga terkait dengan hal itu, sesuai dengan perundang-undangan juga dan disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh daerah maupun Pemprov provinsi masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah menerima gaji dan statusnya sudah bekerja sebagai P3K, tidak perlu khawatir dengan jumlah potongan gaji yang diterima sebagai P3K. Toh semua itu hanya sekitar berapa persen pun itu juga sedikit sekali ya untuk potongan sebagai P3K. Lagi pula kalau dicek kembali peruntukannya, jenis potongan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kebermanfaatan sahabat-sahabat kelak. Jadi nanti kembalinya juga ke kita. Jadi seperti halnya kita itu menabung ya sahabat-sahabat. Dan tentunya juga jangan lupa untuk sahabat P3K berhak mendapatkan sejumlah tunjangan. Selain tunjangan-tunjangan ataupun potongan ya, mohon maaf untuk potongan, juga bisa menerima tunjangan sesuai dengan anggaran maupun kekuatan anggaran daerah masing-masing yang jumlahnya atau besarannya tidak sama antara daerah satu dan daerahnya lain. Antara lain adalah tunjangan pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Selain itu, kamu juga akan diberikan kenaikan gaji istimewa secara berkala setiap tahunnya. Jadi ada peningkatan gaji ya sahabat-sahabat. Namun walaupun nanti tidak ada kenaikan gaji yang istimewa ataupun tidak ada kenaikan duit, tetap dari awal sampai nanti selesai kontrak selama 5 tahun gajinya kok tetap, pun kita juga harus bersyukur karena kesempatan ini bagi untuk sahabat-sahabat yang usianya di atas 35 tahun adalah suatu berkah maupun kesempatan tentang
hasil pengabdian dari jerih payah selama menjadi honorer dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Nanti sahabat-sahabat tidak perlu khawatir maupun tidak perlu kaget. Nanti setelah menjadi pegawai P3K resmi, menerima gaji ada beberapa sedikit potongan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.